Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua BKMT Masjid Al-Muhajirin beserta pengurusnya. Alhamdulillah sore hari ini lengkap ya Bu, dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendara dan anggota. Artinya lengkap, sudah diwakili. Alhamdulillah sore hari ini atas izin Allah kita masih dipertemukan di tempat yang penuh barokah, majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga, Raudhatul Jannah. Majelis ilmu adalah taman-taman surga. Kenapa? Karena di setiap majelis ilmu itu Allah turunkan malaikat ya bersama kita, dan Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Wahai malaikatku, lihatlah itu hamba-hambaku, itu umat Nabi Muhammad sedang mengagungkanku, sedang memujiku, sedang bersolawat kepada kekasihku. Maka beruntung kita, setiap duduk kita dinilai ibadah, setiap zikir kita Allah akan balas dengan berlipat-lipat pahala ya. Maka dari itu jangan pernah patah arang, jangan pernah merasa sendiri, kok aku saja, yang lain nggak mau, ya kan? Karena yang ditanya itu diri kita, bukan orang lain. Kenapa tetanggamu tidak ngaji? Kenapa tetanggamu tidak sedekah? Ya. Kewajiban kita, ya, balighna walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Makanya Rasulullah, Ibu, itu menyampaikan, ya, ajaran selamat adinul Islam kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi hanya yang mendapatkan hidayah, hanya yang mendapat kasih sayang Allah, dia terketuk hatinya untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun keluarganya, walaupun pamannya sendiri, ya, Allah tidak pilih, Allah tidak takdirkan, ya, maka tidak terbuka hatinya untuk memeluk agama Islam. Nah, kita alhamdulillah keluarganya bukan, saudaranya bukan, tetangganya bukan, dan tidak sezaman dengan beliau, tapi kita tetap setia melaksanakan apa yang menjadi ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Makanya beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, aku rindu, ya, aku rindu kepada saudaraku, wahai sahabatku, katanya. Kenapa ya Rasulullah? Apakah kami, kata para sahabat? Bukan, ya. Antum ashabi, kamu semuanya adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Nanti, katanya, kelak mereka tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah melihat rupaku, tidak pernah berjabat tangan denganku, ya. Tetapi mereka beriman kepadaku, mereka yakin dan percaya kepada ajaranku. Siapakah itu, Ibu? Kita umat akhir zaman. Maka alhamdulillah bersyukur kita, Allah masih tetapkan hidayah di hati kita, walaupun dengan berbagai keadaan, ya. Karena kehidupan ini dua sisinya, Bu. Ada senang, ada susah, ada sibuk, ada santai, ada rajin, ada malas. Tergantung diri kita mau dibawa kemana diri kita ini. Mau ke masjid dekat, ya. Terkadang ironis, ada panggilan azan, tahu dia panggilan azan itu, malah yang anehnya kadang menyalahkan yang azan. Siapa azan itu? Alangkah tidak merdunya suaranya, ya. Azan tidak kuat, azan disalahkannya, ya. Hari ini siapapun yang azan, alhamdulillah Allah masih beri umur panjang, kita masih mendengarkan panggilan azan. Bersegeralah menuju masjid terdekat untuk memenuhi panggilannya. Asik, indah setiap langkah kita. Kaki kanan kita diangkat derajat kita, kaki kiri kita menghapus langkah-langkah dosa-dosa kita.
Bahkan dalam riwayat itu semakin jauh langkah kita, Bu, ya, semakin banyak. Apalagi diiringi dengan zikir, tasbih kita, ya. Daripada nyanyi-nyanyi bersiul-siul, boleh Pak Ketua, boleh, ya. Tapi ada yang lebih afdol, ada yang lebih baik, ya. Dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya dulu ketemu dengan kiai saya itu, Bu, setiap tarikan nafasnya zikir terus, ya. Masuk rumah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Dengar lagu dia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah. Saya belum bisa. Kalau saya dengar lagu goyang-goyang, Bu, ya. Duhai senangnya pengantin baru, bisa mulai la 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 la, gitu ya. Artinya belum, ya. Alhamdulillah. Kedua kalinya selawat dan salam senantiasa selalu kita sampaikan, kita haturkan sebagai tanda cinta kita, sayang kita, rindu kita kepada sosok yang mulia, pemberi wasilah, penolong kita nantinya. Karena seluruh amal ibadah kita, seluruh perbuatan baik kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah tanpa wasilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan kasih sayangnya dengan ajaran-ajarannya, dengan akhlaknya yang mulia, menjadi tauladan, menjadi uswatun hasanah, agar kita bahagia hidup kita, Bapak Ibu, agar kita senang, agar kita selamat, ya. Karena beliau tidak rela, beliau tidak ikhlas, beliau pernah bersujud, berdoa kepada Allah, tidak bangun-bangun sampai Allah menegur, ya Muhammad, wahai kekasihku, bangun dari sujudmu. Apa yang kau minta ya Muhammad, katakan. Kata Nabi, ya Rob, aku tidak rela ya Rob, aku tidak ingin ya Rob, satu saja umatku ya Allah masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka kata Allah, bangkitlah ya Muhammad, seluruh umatmu akan masuk surga. Berbahagia kita, Bapak Ibu. Kuncinya hanya satu, ya. Bersaksi kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu passwordnya aja, ya. Walaupun dia tidak sholat pun, ya, tidak puasa, masih ada harapan dia. Walaupun menjadi calon penghuni surga yang terakhir setelah dibakar, setelah disiksa di neraka, tidak berbentuk, kita hancur tulang belulang, daging lebur. Hanya tinggal zarah, sebesar zarah iman di dalam hati yang tidak terbakar. Itu tandanya sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau begitu menyayangi kita, beliau begitu mengasihi kita, Bapak. Maka dari itu berbahagialah kita dipilih oleh baginda Rasulullah, diberikan hidayah untuk memeluk namanya adinul Islam. Adin adalah agama, Islam adalah selamat. Ibu sekalian yang berbahagia, kita sekarang sudah masuki tahun baru Islam, yaitu 1448 Hijriah. Ada apa dengan bulan Hijriah, Ibu sekalian? Ternyata Allah memberikan keberkahan, memberikan suatu rahmat yang teramat besar, terutama di 10 Muharram. Terjadi banyak peristiwa-peristiwa besar yang tidak masuk logika, yang tidak masuk akal manusia. Di antaranya adalah tatkala Nabi Adam alaihissalam, bapak moyang kita, tatkala beliau melanggar satu dosa saja, beliau pernah berdosa kepada Allah gara-gara tidak menaati perintah Allah, ya. Beliau seorang nabi yang taat, ya. Ya, nabi juga manusia, Bu, ya. Begitu digoda tidak mempan, tidak bergeming sekalipun. Makanya iblis menggoda istri, yaitu Ibu Hawa. Tatkala seorang istri merintih, bahkan menangis, meneteskan air mata, lelaki mana yang tidak tahan
melihat tetesan air mata. Makanya banyak sekarang ya laki-laki jatuh gara-gara istrinya. Kenapa? Nengok tetangga sukses, jabatannya sama, kerjanya sama, kok kehidupannya susah. Pak, cobalah Pak mencari macam mana caranya. Alim suaminya, taat dia, tidak tega dia melihat istrinya kesusahan, melihat anaknya menderita tidak sama dengan tetangganya, mulai beraksi, ya, berbuat kejahatan. Sama ini sudah digambarkan, sudah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka dia menuruti kemauan istrinya demi sayangnya kepada istrinya, maka melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memakan buah kuldi. Diturunkan ke dunia selama 40 tahun berdoa mohon ampun kepada Allah, yang terkenal dengan doa istighfarnya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Menangis siang malam, pagi dan petang, terpisah jaraknya kepada istrinya, menderita Bu ya. Pisah dengan suami. Bu Sarah menderita nggak Bu? Pisah dengan suami Bu? Mau tahu aja Pak Ketua nih. Menderita Bu. Sakitnya di sini belum seberapa. Biarlah ndak makan, biarlah ndak punya, biar ndak bermobil, asal bersama kamu Pap, kita sehidup semati. Kan gitu Bu ya. Engkau hidup, aku mati. Gitu. Gitu. Kemarin kami ikuti tausiah Ustaz Abdul Somad di Abadi. Luar biasa Bu. Ternyata temanya bukan sehidup semati, sehidup sesurga Bu. Subhanallah ya. Artinya kalau siapapun juga yang mendahului kita, entah suaminya yang duluan dipanggil Allah atau istrinya dipanggil kepada Allah, tetap mendoakan, saling melindungi. Ya Allah, satukan kami ya Allah, bukan hanya di dunia ya Allah, sampaikan ke surga ya Allah, bersama Rasulmu ya Allah, bersama orang-orang yang soleh. Itu subhanallah indahnya Bu, diajarkan seperti itu. Beliau berdoa tanpa putus asa 40 tahun lamanya ya. Setelah berdoa lama, dikabulkan doanya oleh Allah, dipertemukan di Jabal Rahmat. Jabal artinya gunung rahmat kasih sayang, yang sekarang diabadikan seluruh jamaah di sana ya, berdoa bermunajat ya. Yang rumah tangganya ada masalahnya, yang belum dapat jodoh ya, yang sekian tahun rumah tangga tidak punya anak, berdoa di sana, bermunajat kepada Allah. Makanya banyak yang berlomba di sana ya. Ada yang menuliskan nama cintanya di batu tugu Katulistiwa itu, supaya apa? Terukir namanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikabulkan. Bulan Muharram mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah ya. Begitu juga doanya Nabi Yunus yang terkenal. Kenapa? Karena dia mengajak umatnya ya, wahai umatku, berimanlah kepada Allah. Tapi tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau. Jangan marah, jangan marah, jangan sensi. Bu, kita pengajian yuk tiap hari Sabtu Bu, seminggu sekali ya kan. Ustaznya dari mana Pak? Ustaz lokal baiklah, bilang apa? Karena kasnya minim gitu. Contoh kan, nggak mau kan? Kami tidak level nian ngaji Ustaz lokal itu. Kami senangnya di Masjid Agung sana. Ya, banyak sana PKMT seragam bagus-bagus semuanya. Kalau di muhajirin itu belum ada seragamnya, dipakai hari besar aja nggak apa-apa kan itu. Menyampaikan aja, cuma nggak boleh marah, nggak boleh memaksa, karena agama itulah ikroha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Kenapa? Nanti kalau Allah menuntut kita, wahai kamu punya tetangga, katanya kamu sayang, kamu punya anak, punya istri, sudah kau sampaikan firman Allah ini? Sudah kau sampaikan ajaran Nabi ini? Sudah ya Allah, sudah ya Rasulullah. Tapi semuanya kuasanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terbebas kita. Termasuk orang tua juga yang tidak pernah menasihati anaknya, tidak bisa mengajarkan anaknya ilmu agama, dia akan dituntut di pengadilan Allah. Jadi jangan senang-senang ibu punya anak ya. Anak dimanja dengan HP, dengan motor, ngebut terserah anak kau ya. Kan ada kisah yang diceritakan oleh Kiai Haji Zainuddin itu. Bapaknya ibunya sudah mau masuk surga. Wahai bapak, silakan masuk surga karena amalanmu banyak. Ternyata begitu di pintu surga, stop, tunggu ya Allah. Itu adalah
orang tuaku memang mereka orangnya alim, orangnya soleh, orangnya dermawan, rajin sholatnya, tapi aku anaknya tidak pernah dia perhatikan. Aku keluyuran tengah malam dibiarkan, aku mabuk, aku berzina, aku berjudi, aku narkoba, tidak pernah dia tegur ya Allah. Tidak pernah dia mengantarkanku ke pesantren ilmu agama. Mau bilang apa, Bu? Ditanya oleh Allah, wahai bapak, benar yang diucapkan oleh anakmu itu? Benar ya Allah, katanya. Kalau gitu kau masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sementara ada orang tua, bapak dan ibunya sudah masuk ke dalam neraka, di pintu neraka. Wahai bapak ibu, engkau amalanmu jelek, catatanmu tidak ada kebaikan, sekarang juga kau masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba dipanggil, ya Allah, tunggu ya Allah, aku anaknya ya Allah, aku minta ya Allah, aku bermohon ya Allah. Memang orang tuaku jarang sholat, orang tuaku tidak pernah haji, tidak pernah umrah ya Allah, tapi hidupnya, tapi hartanya ya Allah, dia menyekolahkanku, dia mengantarkanku pesantren, membiayaku ya Allah, sehingga dia tidak pernah untuk ibadah. Ingat, karena saking sibuknya dia orang gak punya ya Allah. Kalau orang tua masuk neraka, aku masuk neraka ya Rob, katanya. Apa kata orang cerita itu? Wahai anakku, anak yang soleh, anak berbakti, maka aku ampuni kesalahan orang tuamu berkat kesolehanmu. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah mengeluh, Bu, anakku pesantren nanti jadi apa? Nak jadi pegawai susah, nak jadi ini itu nanti tidak bisa jadi pejabat. Jangan khawatir, ya. Allah punya rencana yang terindah. Apabila sudah kita serahkan kepada Allah, hidup kita perjuangkan untuk Allah. Kata Allah, intang surullah yang surukum masabi agamakum, barang siapa menolong agama Allah, barang siapa taat kepada Allah, Allah akan menolong kamu dan Allah akan mengukuhkan kedudukanmu. Artinya apa? Dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus, ya, tidak sabar, ya, menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dia menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, sebentar lagi akan tertimpa azab Allah karena engkau tidak mau beriman. Apa kata umat Nabi Yunus? Wahai Nabi Yunus, kalau memang engkau kekasih Allah, engkau utusan Allah, sekarang timpakan azab itu, jangan nunggu nanti-nanti. Makanya Nabi Yunus pun tidak sabar, Ibu, ya. Dia langsung pergi meninggalkan kaumnya. Kenapa? Karena takut azabnya segera turun, dia akan tertimpa. Kalaupun tidak, nanti dia akan malu kepada umatnya karena keyakinannya, imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kabur, dia melarikan diri, pergi dari negeri itu menuju sebuah lautan, naik kapal, naik perahu, ya. Sampai tengah lautan perahu berhenti. Dalam riwayat ditimbang, siapa ini kira-kira yang buat kapal kita tidak gerak ini? Diundilah. Sampai 3 kali diundi, ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus pun dilempar ke tengah lautan. Apa yang terjadi? Allah perintahkan ikan nun untuk memakan, untuk menelan Nabi Yunus hidup-hidup tanpa dikunyah. Bayangkan saja. Ya, biasanya kalau ikan makan itu dikunyah dia, kan? Kecuali sudah tua, ompong, ya, nggak ada gigi itu, baru langsung pluk lap kan gitu. Ini tidak, langsung ditelan. Apa hikmahnya? Begitu Nabi Yunus ditelan ikan nun di dalam perut, dalam riwayat ada 3 kegelapan. Yang pertama gelapnya tengah malam, yang kedua gelapnya dasar lautan, yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan. Bagaimana bayangkan? Itu bisa Ibu bayangkan kalau Ibu di dalam kubur nantinya, ya. Tak kala kita sudah dimakamkan, tinggal sendiri 7 langkah, ya. Walaupun siang hari gelapnya itu 10 kali lipat, seperti nggak akan nampak kita. Badan kita juga nggak nampak. Bayangkan saja Ibu, ya, di dalam kegelapan sendirian, menakutkan, ya. Kalau kita tidak punya iman, ya, maka akan menderita gitu. Akan ketakutan yang sangat ketakutan, ya. Yang katanya suami sayang, tidak ada nemani, katanya anak cinta mamanya, ma, jangan tinggalkan adik, jangan tinggalkan abang. Setelah tinggal semuanya tidak ada, ya. Omong kosong itu katanya, sehidup semati. Makanya sehidup sesurga. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Ibu kalau berdoa sendiri apa? Selipkan doa itu.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Engkau Maha Suci ya Allah. Aku telah menganiaya diri kami ya Allah. Banyak dosa, banyak salah. Selagi hidup inilah aku bisa bertaubat kepadamu, bisa mohon ampun kepada Engkau ya Rabb. Gitu. Kalau perlu dengan menangis Bu, ya. Lebih-lebih tanggal tua kan, tagihan macet, cepet nangisnya itu kan. Suami jarang pulang, itu cepet nangisnya itu, kan gitu. Itu bisa memadamkan api neraka nantinya. Banyak-banyak istighfar. Yang selanjutnya di bulan Muharram juga banyak mujizat-mujizat Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Ibrahim juga dibakar. Ya, sifat api adalah membakar, panas, menghancurkan. Tetapi Allah berkuasa, innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, jangan kau bakar tubuh Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dibakar di tubuh. Kalau nengok filmnya itu ya, seperti tubuh keris tubuh kayunya. Wah, apinya menjilat-jilat. Nabi Ibrahim diikat, ya, ditaruh di tengah itu. Tapi apa yang terjadi? Ini gambaran di film, udah difilmkan itu. Dengan senangnya Nabi Ibrahim berzikir, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Namrud, coba tengok Ibrahim sudah mati belum? Sudah hancur belum badannya? Ditengok masih senyum. Tambah lagi apinya. Bayangkan 3 hari 3 malam api unggun untuk membakar seorang Ibrahim pun, kalau Allah berkehendak tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. Itulah gunanya iman kita, keyakinan kita hanya kepada Allah, Ibu. Ya. Seluruh dunia ini membenci kita, ingin mencelakakan kita. Tapi Allah tidak berkehendak, Allah sayang kepada kita. Maka bencana itu pun tidak akan terjadi. Ya. Walaupun tukang santet dikumpulkan di dunia ini untuk mencatat kita, ya, tidak akan pernah terjadi. Makanya pertebal iman kita, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dia yang mampu segalanya. La ilaha illallah, tidak ada yang kuasa illallah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bulan Muharram, ya, hendaknya kita hijrah. Arti hijrah itu adalah pindah, ya, meniadakan, menghilangkan. Ya, kalau dalam sejarah hijrah itu pindahnya Rasul beserta para sahabatnya didampingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Karena di kota Mekah tidak aman, diintimidasi, dimusuhin, bahkan mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka perintah Allah turun, ya Muhammad, hijrahlah. Hijrah yang hakikatnya adalah pindah kita dari zona nyaman, dari tindakan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan jelek, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu kita sendiri, Bu. Sudah sejauh mana ketaatan saya ini? Umur saya sudah 62,5, berarti 62 setengah. Kalau Nabi 63 berarti kurang setengah, entah setengah piring, setengah gelas, nggak tahu lah, kurang setengah. Nggak lama lagi. Yang 70 bonus, ya. Bonus yang 70 itu. Makanya 70 itu kembali seperti bayi. Berhijrahlah, berpindahlah dari yang seneng ngerumpi kepada sholawatan, ya. Yang sering jalan-jalan tidak karuan, shopping yang tidak guna, ya. Ada pengajian, utamakan dulu. Hidup ini pilihan, Bu. Ya. Ada jamnya pengajian. Gitu. Kecuali ada halangan dinas atau apa. Ya. Macam minggu kemarin Pak Ketua jadwalnya ternyata lagi ada undangan. Minggunya kemarin lagi dinas ke Jakarta. Hari ini aja alhamdulillah tidak ada dinas kan. Sebelahnya ada kegiatan juga nih. Tapi pagi alhamdulillahnya latihan upacara Bayangkara, makanya bisa mengisi. Ya.
dari maksiat kepada ketaatan. Yang kedua, dari rasa kufur. Kufur itu tidak bersyukur, adanya mengeluh aja. Dapat minuman seperti ini, ya Allah, dapat kok minum air putih, coba dapat kopi. Nah, itu kan namanya kufur, nggak bersyukur. Contoh, kita tes dulu coba ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, itu bersyukur, ya kan? Tadinya kufur, mintanya aneh-aneh. Di rumah adanya air putih, nak minta aneh-aneh sama ibunya. Bu, ada kopi susu Cak Nona enggak, Bu? Aduh, enggak usah nak Cak Nona napo lah Pak nih ya. Bilang ada kopi susu dicampur. Ini pakai air panas apa dingin, ya kan? Sedingin hatiku atau sedingin dia. Enggak jadi nanti, ya kan? Itu contoh, ya kan? Apapun itu yang Allah berikan kepada kita, yakinilah itu yang terbaik menurut Allah. Jangan terbaik menurut kita. Dapat suami hitam pendek, ya kan, pengangguran, alhamdulillah, ya kan. Tetangga suaminya lah meninggal, contoh misalkan kan. Tidak dapat dia sampai sekarang berdoa terus ke Ka'bah, kemana-mana, ke kiai, tidak dapat. Ini dapat malah disia-siakan. Nyesal nih anakku, Bu, katanya. Ngapa Pak? Aku dapat engkau nih Pak, musibah, bapaknya berkah katanya. Masya Allah ini. Karena saya dengar cerita teman-teman seperti itu, ini kan. Kau ini ngapa bini kau ini cantik nih, kau buruk nih. Nah, aku pelet dia dulu katanya kan. Masya Allah. Iya. Kalau dia tuh berkah dapat aku nih, aku yang musibah katanya. Artinya kurang bersyukur. Orang nak ngomong apa terserah lah. Laki dia ini pendek lah ya apa. Ngapalah itu lakinya itu diguna-guna enggak nih. Biar orang nak ngomong alhamdulillah aku udah punya laki, punya bini macam itu. Disyukur ya. Nanti akan bertambah nikmatnya itu. Apapun juga ya. Walaupun belum punya anak, ya gimana caranya bersyukur ya. Kita masih hidup, Bu ya. Udah dapat anak kita adopsi nanti ya kan. Kalau enggak itu anak ponaan kita asuh. Sama rasanya itu, penuh kasih sayang. Artinya apa? Janji Allah itu apabila kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya, Bu. Ya, semakin senang kita. Walaupun di pas-pasan tinggal di rumah kontrakan, hati kita bahagia, tenang, bersyukur. Ya, janji Allah akan tambah. Seperti minum ini. Nah, tambah lagi berarti ya, Bu ya. 5 menit lagi ya, Bu. Hijrah yang ketiga, ya. Kita manusia itu cenderung sombong. Aku ada keakuannya. Ya. Walaupun finansial dia orang biasa, pengangguran, ya, nggak ada merek taruhlah, sombong dia, Bu. Ya. Ini kalau dia pejabat, kaya, rajin sedekah, sombong wajar. Orang kaya high class dia sombong wajar. Pasti ada ini sudahlah nggak punya, nggak ada sombong lagi. Apa yang nak diambil? Ya. Makanya ya orang sombong itu tidak akan pernah masuk surga. Yang akan masuk baunya ini nggak ada. Ya. Dari sombong berpindah kita, hijrah kita. Ya. Kita mengaku adanya aku aja. Ujuduka dambun kabirun, adanya kamu. Aku yang ngasih, aku yang bekerja, aku yang memberi kamu. Itu ada dosa yang sangat besar. Wujuduka dzambun kabirun, adanya kamu mengaku aku tuh, keakuan ego tadi, itu adalah dosa yang besar. Bagaimana caranya? Pindah hijrah menjadi pribadi yang tawadhu. Tawadhu itu macam mana ya? Yang akhlakul karimah lah, sama orang menegur, ya kan? Walaupun orang kaya mobilnya mewah juga buka kaca sedikit, apa salahnya sih? Punten, kalau di Jawa itu mangga gitu. Padahal musim durian itu. Mangga, Bu. Oh, mangga durian katanya. Artinya permisi, Bu. Subhanallah. Pejabat kaya, ganteng, Bu, ramah lagi. Wah, kalau milih nanti ketua ikut milih itu kan gitu. Senang orang itu, damai ya kan. Senyumnya itu apa namanya? Menyejukkan hatiku kan gitu. Senang orang itu ini. Ini udahlah jelek, sombong lagi, ini ada nyesal tetangga sama dia kayak gitu kan. Jadi berhijrahlah kita ya dari sifat-sifat sombong tadi, keakuan ya. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Tatkala Allah tarik satu saja nikmatnya, mata lah taruh ya, Allah tarik tiba-tiba buta itu, kadang-kadang buta katanya kan, percuma wae itu. Atau agak inilah apa, tunarungu, agak budek kan. Pak mau ke masjid Pak, apa? Aku dari tadi di sini masa dibilang melencit katanya gitu. Budek nih payah.
Satu aja Allah tarik nikmatnya itu sudah repot. Untuk apa kita sombong gitu Bu? Yang terakhir adalah ria. Ria itu adalah sifat ingin dipuji Bu. Pakai baju bagus juga dibilang, wih baju mahal itu branded itu kan. Tunggu ibu itu pakai lipstick juga, wih merahnya macam Syahrini itu. Belum tahu dia ini mahal ini nih. Ini skincare-nya itu, wah, tidak ada yang beli jamaah sini katanya. Ria dia, sombong. Apa? Pengen dipuji. Pakai telepon baru, pakai seragam baru, datang pengajian, tidak ada yang muji, besok tidak datang. Masya Allah. Ada sini Bu? Tidak ada ya? Ada juga lah pindah, ada di Perumnas lagi ya. Alhamdulillah. Makanya agak berkurang jamaahnya, rupanya banyak yang pindah ya kan. Maka sekali boleh lah Bu, ya Bu Saraya dipuji. Bu Os, teleponnya kok bagusnya nggak ganti-ganti kan gitu. Iya ini bagus, merek mahal ini ya kan. Ini 10 tahun juga nggak akan luntur ini. Tahu nggak harganya berapa? Nggak ada yang nanya. Gitu. Jadi untuk keakraban boleh ya kan tanya. Kok pakai kacamata sekarang? Iya ini apa minjem gitu. Gak apa. Untuk keakraban. Nah, itulah hendaknya bagi kita, ya kan. Semakin lama kita mengaji, semakin kita hidup, hendaknya berubahlah ya. Terutama akhlak kita, iman kita semakin taat, ya, semakin baik, semakin bermanfaat, semakin harmoni ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan istiqomah keteguhan hati kita untuk senantiasa menjadi pribadi insan kamil, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang penyabar, penyayang, penuh kasih sayang kepada sesamanya. Karena kita hakikatnya nanti di surga juga akan bersama dengan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil mulk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.